Ya, Mbak Indah, Hmm. eh, kalau di Elita, aku cerita ya basicnya Ya. Elita itu Hmm. seperti apa. Jadi Elita itu jualannya adalah, produknya adalah fashion, terutama modest fashion, yaitu kerudung, kemudian baju, aksesoris gitu. Nah, jalur-jalur distribusinya itu pertama kita ada offline store, online store, sama reseller. Nah, kemudian karena memang ini, jadi di Elita itu paling banyak penjualan secara offline store, Mbak. Jadi Oh, oke. 95%, hampir hampir ya hampir 96% itu offline store. Jadi dengan kondisi pandemi seperti ini, dampaknya cukup luar biasa di bisnis kami, bahkan sampai secara omset itu turun sampai 70-80%. Oke. Terus Cukup besar. Cukup besar, Mbak. cukup besar juga tuh. Gimana tuh Mbak menghadapi ini, apa langkah-langkah apa yang Mbak Elita ambil gitu kan? Ya, sebenarnya mungkin nggak cuman saya aja ya. Jadi saya ini, Mbak, pertama kali itu kayaknya akhir Februari, awal Maret ya, Mbak. Nah, di akhir Februari itu kan baru ada dinyatakan ada pasien nomor 1, yaitu itu belum terlalu terlalu rame. Nah, pas Elita itu reopening lagi, toko Ya. kami yang paling besar kan Wiro Brajan. Nah, Ya. ketika itu reopening, ternyata uh, itu sudah mulai agak ini, berita-berita itu sudah banyak tersebar tentang penyebaran COVID-19 ini. Sehingga beberapa undangan undangan yang datang ke opening Elita nggak terlalu banyak gitu. Karena ya kita wajar ya, jadi banyak yang takut lah bahasanya gitu. Orang-orang udah mulai takut untuk Yes, keluar gitu. padahal Elita sudah investasi banyak sekali di renovasi toko baru, yang itu renovasi toko, kemudian produk baru yang kita baru launching di awal Maret itu, yang Arum itu Harum Freshes. ya Mbak. Yes, itu Mbak Indah. Terus akhirnya ya masih hari pertama reopening, masih ya oke. Tapi sudah merasakan, yang menikmati terus, tapi sudah merasakan adanya penurunan penurunan pendatang lah dari situ. Nah, setelah reopening itu baru semakin banyak ya, Mbak, berita-beritanya itu. Terus ya otomatis ini aku ngerasa kayak semacam paralyzed gitu, Mbak. Karena sebenarnya turunnya nggak langsung drop gitu, Drop tapi langsung. landai gitu loh. Jadi kayak bertahap, kayak turun misalkan mulai 20%, 30%, akhirnya di April akhir, pokoknya udah mulai kesini-sini tuh udah sampai 70-80% gitu. Kemudian, nah pas awal-awal itu sudah mulai kayak, oke, ini ada apa ya gitu. Terus apa yang harus aku lakukan, aku nggak ngerti harus ngelakuin apa, masih melihat. Jadi yang pertama aku lakukan itu kemarin tuh observasi, Mbak. Observasi, tapi secara pribadi itu lebih ke kaget, bener-bener kaget, ini harus ngapain, ini gimana gitu. Sempat panik buying, itu bener-bener aku rasain juga, tapi panik buyingnya bukan makanan, tapi lebih ke kayak Wipol, kayak apa namanya, Oh, desinfektan. pembersih-pembersih, Buat disinfektan kan. bersih-bersih kan mikirnya ke toko. Ke toko kan orang tuh datang, jadi memang diharapkan toko tetap menjamin kebersihannya, kehigienisannya gitu, Mbak. Itu sih. Terus nah, setelah minggu pertama, minggu kedua tuh sudah mulai ini, Mbak, sudah mulai oke, ini yang harus aku hadepin, ada pandemi gitu kan. Tapi ya belum sepenuhnya menerima gitu. Nggak tahu akan ngapain, tapi tetap mengobservasi. Nah, minggu kedua, ketiga itu saya mulai melihat hal-hal yang misalkan informasi-informasi yang lebih lebih apa ya, bukan menakut-nakuti, tapi benar-benar data. Oke, penambahan jumlah
pasien ODP, PDP, atau yang positif itu segini. Jadi jelas, oke, ketika tahu segini itu harus ngapain. Bukan hal-hal yang benar-benar nakutin gitu loh, Mbak. Nah, kemudian yang kedua yang aku lakukan itu adalah melihat, mencari event-event online yang sifatnya itu lebih menaikkan skill gitu, menambah skill. Kemudian menambah informasi yang sifatnya positif gitu. Itu kemudian dan yang sifatnya memotivasi gitu, tapi lebih ke bisnis ya. Nah, tapi di situ saya minggu 2 ketiga itu banyak hal yang saya ikutin ya. Itu tadi sama ini Mbak, Instagram Live. Nah, itu kan udah mulai banyak banget ya. Minggu 2 ketiga itu Instagram Live, ikut banyaklah macam-macam dengan tema topik macam-macam. Tapi rata-rata yang di awal-awal itu lebih ke ya menghadapi pandemi semacam itu. Sama yang malah yang saya kan sebenarnya ini senang sama hal yang akhirnya mendapatkan belajar ilmu baru. Itu kemarin tuh baru belajar kayak ilmu elemen gitu, Mbak. Jadi nggak kepikiran, tapi wah asik juga ya ini hal baru nih, bisa buat apa ya Mbak, bukan mungkin pelarian ya, mengisi waktu juga gitu. Tapi jadinya oh bisa ya. Tapi nah kemudian minggu 2-3 itu selesai dengan yaitu tadi banyak menyerap hal-hal apa ya yang aku ngerasa butuh itu gitu untuk menambahi stok semangat. Nah, baru kayak awal-awal April gitu Mbak mulai ini. Jadi kayak oke, aku nggak selama pokoknya akhir Maret itu aku nggak terlalu ngapa-ngapain, nggak banyaknya observasi. Terus baru aku ngerasa wah ini nggak bisa nih cuma tinggal diem aja. Tidur, denger YouTube, denger podcast, lihat IG Live, terus I have to do something gitu loh Mbak, yang lebih aku punyanya apa nih, Elita tuh punyanya apa sih, kami punya apa, ya udah kita punyanya tuh kain kerudung sama kain perca, ya udah aku ngerasa karena banyak banget yang butuh masker kain, kita bagi waktu itu. Nah baru dari situ ketika aku share, oh ternyata dampaknya cukup besar ya, karena orang tuh, aku membuka slot 1.000 pieces Mbak. 1.000 masker kain berarti? Iya, 1.000 masker, tapi yang minta itu sampai 4.000 dan hampir 5.000 gitu. Dan ini mereka banyak yang butuh, tapi kita kan juga namanya donasi juga kita sudah ada budgetnya gitu Mbak. Maksudnya nggak semuanya dikasihkan kan Mbak, tapi di situ saya mulai permintaan 4.000 saya tutup, kemudian ini demand-nya ada, tapi saya mulai berpikir ini gimana caranya Elita kan produknya kerudung, kemudian baju, mungkinkah apakah bisa kita jual masker kayak gitu. Nah, tapi di situ juga muncul bahwa bisa aja gitu, maksudnya kita bisa aja menjual dan itu sah-sah aja karena kita juga butuh perputaran modalnya itu. Sedangkan ekonominya itu penting, bukan artinya kita mendunggangi, tapi ini kita nggak jual mahal banget gitu loh. Tapi kita akhirnya yaitu kita menjualnya tapi lebih ke orang yang butuhnya dalam pasar yang besar gitu. Gitu Mbak, akhirnya dari situ mulailah ada mulai muncul ide-ide baru gitu. Kayak bikin ini, terus rencananya collab sama ini kayak gitu-gitu. Mulai dari situ karena ternyata, nah di sini adalah highlight-nya adalah ternyata ketika kita merasa kita bisa memberikan sesuatu, itu tuh bukan merasa aja ya, kita sudah memberikan sesuatu dan padahal kita sedang terpuruk ya, itu tuh energinya tuh baliknya luar biasa Mbak. Oh. Itu energi yang udah betul baliknya luar biasa. Jadi itu sih highlight-nya. Jadi waktu kita malah bingung atau malah keadaan, maksudnya kita bisa bilang tuh udah mulai turun gitu kan, tapi kita
dengan lebih lagi memberi gitu, itu hasilnya malah yang kita dapat ternyata Mbak Elita ngerasainnya lebih besar lagi daripada yang sudah diberikan gitu. Yes, betul, lebih besar lagi. Dan bukan hanya materi ya Mbak, maksudnya di situ adalah ya macam-macam. Iya, kalau orang lihat kan gitu, maksudnya udah lagi bisa dibilang lagi turun drop nih gitu, duit juga bisa dibilang waduh jadinya udah berkurang pas-pasan, bingung gitu, tapi malah melakukan suatu donasi gitu kan, memberikan, awalnya kan Mbak Lita tadi memberikan masker dengan cuma-cuma gitu. Iya, maksudnya awalnya tuh kenapa, kalau maksudnya pikiran logis aja gitu, orang lagi nggak punya apa segala macem, kok malah berdonasi gitu, malah yang kayak ngeluarin duit yang tanpa ada kembalinya lagi gitu. Awalnya tuh gimana? Karena apa gitu? Iya, itu karena itu tadi Mbak, kita nggak bisa mengharapkan penjualan yang gimana-gimana gitu. Dan aku mulai dari minggu kedua itu sudah mengurangi jam operasional. Artinya tidak full seperti biasa. Teman-teman sudah mulai ada yang kerja di rumah, ada yang benar-benar saya liburkan karena memang waktu itu tidak bisa mengakomodir tim-tim ini. Harus kerja semua karena kan toko itu sudah sepi banget ya, karena sudah turunnya 70%, Mbak. Yeah. Nah, dari situ, apa yang bisa kita lakukan, yaitu kita bikin masker. Tujuannya ya itu untuk kita tuh nggak bisa ngasih banyak, kita nggak bisa berdonasi banyak. Yang kita punya apa, ya itu kita kasih gitu. Nah, akhirnya yang teman-teman libur itu, aku berdayakan untuk bikin masker, ngepola masker, nguntingin, ya gitu-gitu Mbak. Terus akhirnya ya dijahit-penjahit gitu. Dan ya teman-teman yang libur ini dapat upahnya ya dari pembuatan masker itu akhirnya. Tuh. Oke. Nah, kalau gimana Mbak? Sorry, boleh. Ya. Terus kenapa terpikir masker? Kenapa nggak lain misalkan APD? Karena APD waktu itu juga stok bahannya itu sulit sekali Mbak, sulit sekali dan harganya selangit harga bahan kayak gitu. Dan kita juga nggak punya stok itu, ya udah gitu Mbak. Jadi kalau masker tadi memang Mbak Elita udah punya bahannya gitu ya, bisa dibilang. Ya, karena memanfaatkan bahan yang ada juga untuk membuat produk lain. Ya, kadang kita ngerasa kita harus mencari dari luar atau beli dari luar baru kita bisa ngasihkan, padahal yaudah yang kita punya apa kita maksimalkan. Nah, kalau sekarang nih Mbak kan banyak dampaknya orang-orang pada di rumah aja, kayak Mbak bilang tadi, untuk di toko-toko gitu udah sekali. Kira-kira langkah apa sih yang Mbak ambil untuk di sosial media gitu kan? Sekarang orang jadi lebih seringnya dalam lihat sosial media gitu kan, yang online gitu. Langkah apa nih Mbak kalau yang dari Elita? Nah, kita ini Mbak, kita learning by doing juga. Kemarin tuh banyak hal yang kita listkan setelah kita penjualan drop, apa yang bisa kita lakukan. Satu-satunya itu adalah online ya Mbak. Online kan, padahal secara online itu penjualan Elita masih 5% ya. Menyumbang 5%, sorry. Nah, kemudian saya ini list. Ya, pertama yang kita lakukan adalah live Instagram untuk menjual barang yang ada di toko. Itu kita full 1 minggu live menjual, memperkenalkan barang yang ada di toko. Efeknya nggak terlalu besar gitu. Bahkan mungkin orang cenderung bosen gitu. Orang bosen, sales nggak banyak. Dalam seminggu itu cuma 2-3 sales yang masuk ke online. Itu aja. Terus kita ganti strategi lagi. Seminggu selesai, oke, ini nggak bisa kita coba, kan harus dicoba ya Mbak, kayak gitu. Dan yang kita coba lagi adalah ini, bikin ini Mbak, paketan katalog sales gitu. Mungkin aku nanti bisa bagi ya di sini. Boleh di-share Mbak. Katalog salesnya gimana? Jadi barang-barang Elita apa aja di katalog. Kemudian benar-benar di situ
jelas ditampilkan bahwa ini bisa share sekarang nggak sih? Bisa, Mbak. Bisa share. Share screen aja. Jadi biar teman-teman bisa lihat sekalian. Oke. Oh ya, saya infoin lagi untuk teman-teman. Jadi kalau ada yang mau nanya bisa langsung raise aja. Jadi kita ngobrol langsung bisa sambil tanya jawab gitu ya. Sudah. Oke. Sudah di-share mungkin, Mbak? Ya, lagi aku share sebentar. Udah Mbak ini, Mbak. Belum ya? Belum muncul sih, mungkin masih. Oke. Sudah di-share, Mbak? Oh, belum keluar. Share screen, oke. Iya. Udah, Mbak? Ya, sudah. Oke. Sebenarnya aku buka ini ya. Dari WhatsApp. Sorry. Jadi salah satunya ini nanti aku bukain lagi. Nah, seperti ini. Oh. Jadi itu kita bikin katalog-katalog semacam ini, Mbak. Perdana kita biasa harga 20 jadi 10 gitu. Kemudian apa yang kita punya? Scrunchie 33 jadi 25. Jadi jelas di sini bahwa harganya segini. Apa yang dijual informasinya, kemudian harganya segini jadi segini gitu. Nah, selain dan fotonya kalau bisa yang jelas dan menampilkan semua warnanya. Nah, ini. Nah, ini juga. Saya share juga yang ini, Mbak, sorry. Yang seperti mau buka. Ini aku bikin 2 jenis supaya nggak terlalu banyak ini, Mbak. Nggak terlalu panjang katalognya. Oh, oke. Isinya juga berbeda berarti, Mbak? Nih, ini beda. Jadi satunya tadi kan barang ini, aksesorisnya, kerudungnya. Oh, ini lebih banyak kerudungnya. Nah, kerudungnya tuh gini. Semua warna kita sediain juga di sini. Yang terpenting adalah stoknya ada ya. Jadi jangan share yang nggak ada. Nanti merepotkan customer dan CS. Nah, semacam ini. Kita kayak gini-gini itu malah belum melakukan sebelumnya, Mbak. Oke. Ini penjualannya bagus banget. Bahkan sekarang yang berapa persen ya yang menunjang penjualan online, hampir 50% maka sekarang. Sekarang malah jadi sudah meningkat sampai 50% ya, Mbak? Sampai 50% karena penjualan offline kan turun nih. Nah, kayak gini-gini. Nanti kalau teman-teman butuh contoh bisa aku kirimkan, share. Nah, terus, ini produk baru kami, Arum. Arum kita berkomitmen tidak akan mendiskon, tapi kita kasih promo, dapat kalau beli Arum itu akan dapat 1 masker kain yang pembuat yang Elita bikin sama hand sanitizer. Oh, jadi dapat 2, 1 kain, 1 hand sanitizer berarti gitu ya, Mbak? 1 masker, betul. Nah, ini pun hand sanitizer itu juga hasil dari barter saya Elita dengan Else Beauty. Else Beauty itu kan kemarin jualan hand sanitizer. Elita ngasih 100 masker kain, Else Beauty ngasih 100 hand sanitizer. Itu jadi
saling barter gitu Mbak. Itu bisa banget dilakukan di komunitas kita. Dan jangan lupa menampilkan call to action. Call to action-nya seperti ini. Udah dikasih harga produk-produk kita harganya. Kalau pengen beli kemana langsung hubungin ini gitu. Atau Shopee. Nah, kalau di kami itu penjualan sekarang banyak di Shopee karena orang tuh kan butuh ini ya Mbak, free ongkir kayak gitu. Jadi subsidi ongkir sih itu. Nah, subsidi ongkir ini ternyata cukup. Penelusuran sudah stop. Emang aku tadi nyari Thanos. Halo. Halo. Halo, gimana? Halo, ada yang bersuara sebentar. Mbak, terus yang udah dilakuin lagi, sebenarnya sebelum ini tuh kita juga bikin yang katalog. Jadi kalau ternyata kalau kita punya produk baru, better itu memang dibikinin katalog secara PDF, jadi gampang untuk dibagi gitu Mbak. Kalau selama ini berarti Elita benar-benar mengandalkannya yang offline store-nya gitu ya Mbak ya? Offline store. Nah baru saat ini malah lebih sering di online-nya, dan untuk mempermudah langsung dibikinkan katalog, terus diberikan juga penjelasan harus kemana, menghubunginya gitu ya. Benar Mbak. Ya, buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kah? Sambil kita ngobrol, boleh kalau mau bertanya langsung saja raise hand. Ini aku stop share-nya ya. Ya. Oh, ini ada yang bertanya. Bentar. Mbak Gusti Citra, monggo. Oh, ada yang ini, Mbak Buang. Mbak Buang juga. Tokped juga free ongkir nih Mbak, Shopee makin pelit subsidi ongkirnya. Oh iya, oke, siap. Oh berarti ada yang berinfo pakai di Tokped ya Mbak? Ya, Elita juga ada di Tokped sih kemarin itu penjualan di Tokped kurang terlalu maksimal, jadi itu malah di Shopee, jadi kita optimalkan di Shopee. Tapi ternyata kemarin ada customer yang tanya di Tokped, oh ternyata mungkin karena ada free ongkir yang lebih banyak ya. Ya, lebih menarik ya. Oke, Mbak Elita, maaf ini ada yang mau bertanya, Mbak Citra. Silakan Mbak Citra. Halo Mbak Elita. Halo Mbak Citra, selamat sore. Sore. Aku mau nanya nih Mbak, kebetulan aku juga ada produk ya, tapi produknya makanan. Kalau makanan itu kan nggak tahan lama nih Mbak, sedangkan kalau pakaian kan bisa tahan lama. Aku cuma pengen minta masukannya, karena kalau untuk produk-produk makanan di masa kayak gini tuh bisa laku aja udah syukur gitu, nggak harus cari untungnya kan ya. Apakah sebaiknya berhenti dulu atau adakah langkah lain yang bisa dilakukan? Oke, terima kasih Mbak Citra. Ya. Boleh tahu ini produknya apa Mbak? Bisa dibilang pisang coklat gitu Mbak. Oh, pisang coklat yang ini ya? Yang dikasih serutan di depan, di atasnya itu ya? Enggak, jadi di dalamnya itu nanti ada coklat atau fla yang dia lumer gitu loh Mbak. Jadi pakai kulit lumpia. Teman-teman yang lagi puasa jangan ngiler ya. Dibayangin nggak apa-apa. Nggak apa-apa dibayangin. Ludah gitu ya. Oh, piscok itu ya? Piscok ya, itu. Betul. Oh, nah ini tuh sebenarnya aku tuh malah melihat fenomena di online food terutama Mbak itu bener-bener naik daun banget. Oke. Aku share dulu ya yang ini. Boleh. Teman-temanku yang biasanya nggak jual food itu jualan food. Kemudian yang jualan makanan pun jadi tambah produknya gitu. Karena makanan tuh sekarang basic needs-nya kita gitu, selain fashion bahkan itu nomor sekian sekarang kalau fashion Mbak. Nah, tapi kalau kasusnya Mbak Citra ini karena piscok itu harus Mbak digoreng dulu, terus biasanya kan
penjualannya biasanya lewat apa Mbak tadi? Kayak kita home cooking. PO dulu berarti? Iya, betul. Nah, sebenarnya kemarin yang dilakukan teman-teman saya itu adalah mereka ngirim sampel ke teman-teman yang menurut mereka itu punya buying power. Bahkan dia bisa bawa temannya untuk beli gitu. Nah, sebenarnya sejak pandemi ini tuh saya banyak banget dikirimin makanan, dan itu benar-benar saya review secara jujur, dan itu enak, dan saya malah terus beli gitu. Nah, itu karena ini Mbak, karena sekarang itu orang tuh mulai takut beli-beli keluar, dan rata-rata juga kalau pedagang itu kalau makanan jam operasionalnya dikurangin, atau bahkan saya lihat kayak toko-toko jajanan di depan toko saya itu sudah tutup, nggak beroperasi lagi. Nah, satu-satunya itu memang online, Mbak. Kalau Mbak belum daftarin GoFood, atau mulai terus diaktifasi, kalau punya akun Instagram, aktivasi terus. Kemudian yang ketiga itu, Mbak ngirimin sampel ke teman-teman Mbak yang menurut Mbak itu buying power-nya ada. Jadi kalau ngirim Mbak Indah gitu, Mbak Indah ini suka makan banget nih, gitu ya, pasti mau beli lagi, dan dia punya teman-teman yang ya networking-nya juga banyak. Kalau dia posting di Instagram-nya kan pasti satu atau dua orang jadi terpapar gitu. Nah, pemesanannya itu juga bisa PO kayak biasanya Mbak aja gitu. Kalau Mbak biasanya apa? Bazar ya ikut jualannya? Jualannya biasanya Mbak Citra, bazar atau gimana? Iya, kalau untuk offline-nya bazar. Ya karena sekarang bazar nggak ada. Status ada Instagram nggak Mbak? Ya, PO. Ada. Diaktifasi Instagramnya? Ada. Mbak Citra malu-malu loh tuh. Sebutin aja Mbak Citra nggak apa-apa. Maksudnya kayak jadi case tadi kita kan sekarang, kayak misalkan karena saya melihat teman-teman saya itu kalau makanan itu bagus banget penjualannya malahan. Jadi mungkin Mbak Citra bisa kirim-kirim dulu ke Mbak Elita biar di-review. Ya kan Mbak? Gitu. Bisa. Karena gini Mbak, sekarang itu banyak banget yang sedang jadi kayak gini, aku kemarin dikirimin sampel, contohnya ya, ini contoh nyata, aku dikirimin sampel sambel, kayak sambel botolan gitu loh. Aku suka banget tuh sambelan apapun itu. Terus bagus tuh paketannya itu kayak 3 sambel, terus itu bisa buat gift juga akhirnya, karena saya ngerasa itu enak dan bisa merekomendasikan juga ke teman-teman, itu juga bisa, akhirnya aku juga ngasih sambal itu ke teman-temanku. 2-3 orang, terus next temanku. Karena kenapa aku ngasih? Karena salah satunya tujuannya ya ini untuk kayak saling nyapa, saling support gitu loh Mbak. Nah, orang-orang yang kayak aku ini banyak Mbak, gitu. Akhirnya ada juga malah orang, temanku, aku kemarin itu ngirimin masker, terus dia ngirimin aku balik makanannya itu, dan aku suka, dan aku pesen lagi juga ke dia gitu. Jadi kayak bikin koneksi jaringan gitu Mbak. Jadi coba ngasih dulu, karena bener Mbak, efek memberi itu ternyata bahkan itu cuma sampel aja ya, sampel berapa sih gitu. Paling dalam seminggu ini dikasihkan budgetnya 100.000 kayak gitu. Oke. Dicoba Mbak. Oke. Tapi juga milih juga
ngasihnya itu ke orang yang punya buying power. Oke. Iya. Lihat orang ini punya networknya ini. Kalau dia mau tak kasih ini, dia pesan lagi nggak ya gitu. Di antara Sip. Boleh dicoba Mbak Citra. Mungkin bisa dikirim-kirim piscoknya ya Mbak Elita ya. Bisa nggak sih Mbak? Ya, gimana? Mbak Citra? Ya. Piscok frozen bisa nggak sih? Karena banyak. Bisa. Cuman kalau frozennya itu nggak sampai lebih dari seminggu, Mbak. Nggak apa-apa. Orang tuh beli langsung. Puasa kan beli langsung bisa digoreng. Iya. Benar juga, iya. Apalagi Kenapa Mbak Elita? Lagi ditaruh freezer. Itu kan lebih. Ya. Coba Mbak Citra. Sip, Mbak. Nanti di-share ya apa nama Instagramnya gitu. Oke, nanti ya Mbak. Makasih Mbak Elita. Sama Mbak Citra, makasih ya. Mbak Elita masih ada lagi yang nanya nih Mbak dari Uang Nana. Namanya. Bisnis MLM di bidang kesehatan juga lagi naik daun Mbak. Semua mendadak peduli kesehatan. Wow, oke. Tanpa resiko barang terjual. Kalau terjual ada bonusnya lagi. Tanpa mesti keluar rumah online. Contoh produknya kalau Hani. Ayo Mbak join. Mana tadi Mbak Huang mungkin bisa ngobrol di sini. Di unmute dulu. Halo Mbak Nana. Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Ini udah saya. Oh iya. Di unmute dulu aja Mbak. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol langsung mungkin. Sambil kerja Mbak. Oh ya, baik. Jadi bisa cuma chat aja karena sambil kerja Mbak katanya. Saya malah belajar loh sama Mbak Nana. Mbak Nana gitu. Loh. Iya, ini kan sharing. Maaf belum bisa. Ya maaf Mbak. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya sebelum kita lanjut lagi. Oke, kalau belum, gimana Mbak? Menarik loh sama Mbak Nana ini, karena kemarin Elita, tadi kan belum selesai strategi apa yang akan Elita lakukan. Yeah. Yang ketiga itu ini kita mau bikin, Elita kan base penjualannya tadi selain offline online juga reseller. Sama nih kayak Mbak Nana ini tadi. Aku nggak ngerti ini sebutannya MLM apa bukan, tapi kalau di Elita itu memang reseller aja sebutannya, nama agen. Nah, kemarin itu ternyata beberapa orang yang kita kan nggak ngupdate Elita buka open reseller, tapi mereka itu pada tanya, Mbak kalau mau jualin ini gimana gitu. Nah, wah ini berarti orang tuh sekarang pada pengen jualan, tapi nggak tahu penjualan apa. Kan ya kita tahu sendiri toh Mbak, sekarang banyak yang udah bisa di unpaid leave gitu, kemudian bahkan udah nggak kerja gitu, resign, bahkan PHK kan banyak gitu kan. Nah, kemarin yang Elita lakukan itu selain nge-share katalog sel itu ke pembeli Elita, itu juga pegawai-pegawai Elita saya wajibkan untuk jualan. Oke. Jadi otomatis pegawainya adalah reseller juga ya Mbak? Otomatis reseller sebelumnya yang nggak pernah ngejualin gitu, jadi ngejualin. Terus juga bisa, nah yang selanjutnya aku mau bikin ini, kayak semacam sharing sama temanku. Ada namanya nanti akan share di Instagram Live gitu. Jadi share bahwa Elita dulu tuh mulainya dari reseller loh, bahkan sekarang jadi punya bisnis owner gitu, jadi punya produk sendiri. Jadi nggak masalah kalau kamu mau memulainya dengan reseller dulu, baru buat produk baru. Karena saya pun juga tertarik untuk menjadi reseller juga. Beberapa barang gitu yang di luar Elita ya. Jadi kayak di luar Elita itu kira-kira apa yang bisa dioptimalkan, yang masih nyambung di Elita bisa kita resellerkan. Tapi belum ketemu produknya. Kemudian sama yang terakhir itu adalah ini Mbak, konsinyasi. Jadi di Elita itu
juga membuka konsinyasi. Jadi teman-teman yang punya produk stok yang numpuk itu bisa dititip jualkan gitu loh bahasanya. Dititip jualkan di tetap Elita. Lain juga gitu. Saling tukar-tukaran produk. Saling tukar produk ya itu. Oke. Mbak, ini kan berarti kan teman-teman, maksudnya karyawan-karyawan Mbak juga ada sebagian yang sudah bekerja dari rumah gitu ya Mbak? Ya. Terus, halo? Ya, oke. Ya, terus gimana tuh Mbak? Kan nggak ketemu langsung, terus mereka juga tahu lah karena pendapatan juga sempat menurun gitu. Gimana cara Mbak ngasih motivasi ke tim untuk tetap semangat menghadapi keadaan sekarang ini Mbak? Oke, jadi gini Mbak, kemarin sebenarnya kita juga nggak bisa kita tuh harus jujur sama tim kita sendiri. Kita nggak boleh melebay-lebaykan atau nggak jujur dalam tanda kutip. Jadi kita mendapatkan informasi yang palsu gitu tentang Elita bahkan. Nah, yang kita pertama kita tunjukkan itu adalah menunjukkan kenyataan gitu. Bahkan pegawai-pegawai Elita tuh nggak sadar kalau mereka pertama pendapatannya mulai turun. Kemudian pendapatan mereka sendiri turun itu mereka nggak sadar. Nah, dari situ tuh aku bukain, kamu tuh kalau seminggu itu udah kerja mulai seminggu itu cuma 3 hari, 4 hari, bahkan 2 hari. Terus pendapatanmu tuh awalnya segini jadi segini. Terus kamu nggak ngerasa pengen ngapa-ngapain gitu sebelum aku minta jadi reseller gitu, Mbak. Nah, terus ya mereka ngerasa nggak tahu harus ngapa-ngapain, nggak tahu harus ngapain gitu. Nah, dari situ saya bukain itu. Nah, baru kemarin banget, beberapa waktu yang lalu, Elita sudah menganalisis keuangan Elita, dan kita bagikan informasi itu semua. Transparan. Ini Elita, financial statement-nya tuh kayak gini. Nah, kita itu punya laba keuntungan untuk gaji itu segini. Nah, kalau segini, kalau semua aktif dengan keadaan kayak gini, Elita sudah tidak bisa menggaji secara full. Nah, Elita bisanya gajinya itu dari laba ini dibagi semua orang yang aktif. Nah, di sini ada 29 orang yang aktif. Ketika gaji ini dibagi jadi 29 orang sama rata, teman-teman siapa yang mau ambil ini gitu. Jadi aku langsung ngomong kayak gitu. Artinya kalau ngambil ini kita akan berjuang bareng-bareng, kita ngadepin ini bareng-bareng. Tapi kalau nggak ngambil juga nggak apa-apa. Kita nggak ngejudge gimana. Kalau teman-teman lebih memilih untuk misalkan berwirausaha sendiri atau kerja di tempat lain kayak gitu-gitu. Karena ini situasi yang bener-bener nggak ngenain, bahkan aku sendiri yang ngomong tuh nggak enak sama mereka, tapi ya ini kenyataannya gitu. Dan ya aku dituntut untuk ngomong kayak gitu Mbak ke semua tim, dan akhirnya dari 29 orang itu yang join dengan Elita 14 orang gitu. Tapi ya akhirnya ya kita nggak bisa ngasih apa-apa sama orang yang nggak join lagi ke Elita, karena Elita benar-benar sedang finansialnya sedang tidak bagus kayak gitu. Karena investasinya kemarin baru banyak direnovasi dan produk. Akhirnya ya itu tadi. Mereka tahu kenyataannya, tahu resiko-resikonya, ada yang mengambil itu dan ada yang tidak mengambil. Kami menganggap itu semua adalah support dari mereka ke Elita, dan Elita juga support mereka dengan cara yang bisa Elita lakukan, yaitu salah satunya gandeng mereka sebagai partner seller Elita. Kemudian beberapa yang mau pulang pun ya kita kasih uang transport lah bahasanya kayak gitu Mbak, karena
Mereka benar-benar kan rata-rata ada dari Kediri, intinya dari luar Jogja. Gitu. Nah, kemudian itu sih akhirnya yang paling penting itu memberikan kenyataan, tidak membohongi mereka dan tidak melebih-lebihkan, sehingga mereka bisa berpikir secara mandiri, secara independen. I'll take it gitu atau I leave it gitu. Jadi benar-benar memberikan informasi yang transparan ke teman-teman karyawan, terus memberikan mereka kebebasan untuk memilih gitu ya, Mbak? Betul. Karena benar-benar Elita, karena memang di sini berat, Mbak. Berat sekali. Tapi ya kalau mereka bisa diajak komunikasi, ya aku ajak komunikasi. Makanya komunikasi itu penting banget. Jadi aku ajak aku tampilkan semua. Gimana kita struggling dengan keadaan ini gitu. Itu reaksi teman-teman saat di info itu, apakah ada yang ya biasanya kan gitu tahu itu lebih langsung drop gimana gitu Mbak? Terus gimana? Drop banget. Aku aja gimana tuh caranya Mbak? Iya, maksud gimana cara Mbak Rita biar teman-teman ini tetap yang semangat lagi, tetap ayo sama-sama gitu. Ya yang bisa aku janjikan yaitu tadi kita itu akan menjamin makan teman-teman yang akan bergabung dengan Elita nggak bakal kelaparan gitu loh. Jamin yang pertama kan kita kan support utama tuh makan ya Mbak. Kebutuhan makan ya, betul. Itu kan utama, jadi itu yang harus aku yakinkan ke mereka bahwa mereka tuh nggak kelaparan bahasanya gitu. Tapi mereka sepertinya ya sudah paham karena moto Elita tuh nggak pernah telat makan. Jadi kita itu selalu mengutamakan isi perut dulu sehingga bisa kerja dengan optimal gitu Mbak. Kalau kampung tengah aman semua ya Mbak? Apa? Kampung tengah aman, maksudnya perutnya aman, bisa aja. Bener banget Mbak itu bener. Karena orang kan ini ya itu tadi support utamanya basic needs-nya lah harus kita cukupin dulu. Nah, tapi di luar itu dari gaji yang kita bisa kasih adalah ini. Kalau misalkan ada orang, misalkan ya katakanlah ada orang yang tadi 14, jadi uang keuntungan ini bisa dibagi sama 14 orang ini. Jadi lebih baik akhirnya. Halo? Halo? Hal yang poin plus bagi saya untuk next step-nya. Jadi masa-masa kayak gini tuh juga ternyata banyak banget hikmahnya dan malah banyak bersyukurnya itu Mbak. Kita akhirnya kita bener itu yang dikatakan the new normal itu bener banget. Kita mungkin next-nya ini nggak bakal hidup kayak biasanya kita hidup kemarin gitu. Dan bahkan saya sendiri secara pribadi saya termasuk orang yang nggak enakan. Nggak enakan, bener-bener nggak enakan. Mending ngomong. Tapi dengan semacam ini jadi kita harus ya dituntut untuk berani ngomong kayak gitu Mbak. Karena itu cukup berat. Iya. Karena ya kalau aku nggak mau mem-PHK, tapi gimana pun kita harus jujur bahwa perusahaan tidak kuat menggaji. Kalau mau berjuang bareng, ayo, tapi kita uang segini kita bagi rata. Nggak apa-apa, tapi aku mohon maaf nggak bisa memberikan lebih dari ini gitu. Oke. Paham banget Mbak itu rasanya gimana. Itu makanya perlu mungkin kemarin sebelumnya Mbak perlu kayak mundur sejenak terus ikut kegiatan-kegiatan yang lain untuk menambah energi pribadi dulu kali ya Mbak. Karena untuk menjabarkan seperti itu kepada teman-teman kan dapetin juga nggak gampang. Iya, kalau saya sih lebih ini sih Mbak, kan pasti ada orang-orang yang selalu mensupport kita gimana pun keadaan ya Mbak ya. Nah, orang-orang ini yang selalu menguatkan saya. Jadi
apa namanya, jadi istilahnya ya siapa sih yang nggak drop masa kayak gini, siapapun itu pasti ngerasa sedikit entah berapa persen gitu ngerasa drop gitu. Nah tapi ketika ada kita percaya sama, pertama tuh memang harus diri sendiri kita percaya kita bisa, kedua kita percaya sama orang-orang yang support kita, sama tim kita, itu rasanya kayak ringan aja Mbak. Ya, oke, ini yang aku jadiin gitu. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya atau mau kasih tips atau apa yang pernah mengalami juga kan mungkin keadaan seperti ini. Boleh loh ngobrol-ngobrol. Ada yang mau bertanya kah? Boleh. Wah, ini Mbak Nana pinter banget, cocok nih Mbak. Nah, betul. Emang Mbak Nana langsung ngasih ini ya. Sistem reseller. Next bisa di-share Mbak sistem resellernya Mbak. Oh tuh, sistem reseller malah bisa. Tadi juga kalau Mbak Elita juga ada reseller juga mungkin bisa diinfokan ke teman-teman di sini. Siapa tahu ada yang mau menjadi resellernya dari Elita. Ya Mbak, jadi memang di Elita itu tidak secara terbuka, di open reseller gitu. Kita dari awal itu open reseller. Kalau mau jadi resellernya Elita itu sebenarnya gampang banget. Kalau sekarang kita lagi ada promo nggak ada pembelian minimal tapi bisa jadi reseller gitu. Itu sih. Jadi sampai awal Mei nanti. Sampai awal Mei ini kayak lagi promo jadi reseller. Pertengahan Mei saya. Yes, betul. Karena sebenarnya Mbak, reseller itu membantu. Reseller itu adalah marketing yang tidak dibayar. Betul. Gitu. Saya pernah jadi reseller, akhirnya saya meresellerkan. Nah, next-nya itu juga bisa aja teman-teman melakukan hal semacam itu. Karena dari kita reseller, kita punya customer sendiri gitu loh. Misalkan aku jadi resellernya Mbak Nana nih, jual madu. Aku kan punya customer sendiri. Aku tahu habit, behavior customer-customerku. Next-nya ini, customer-customerku bisa aku olah. Kan ini data semua nih. Aku olah, kalau aku punya produk apa, ya aku jualin produk itu gitu. Jadi reseller itu tidak salah dan itu adalah menurutku awal yang baik karena kita nggak resiko bikin produk dulu, kemudian kita bahkan sudah punya kita cuman ngambil produk, kemudian informasi produk itu sudah disajikan oleh brand tersebut gitu. Jadi awalan itu better kalau jadi reseller. Oke. Ini teman-teman ada lagi sebelum kita tinggal sekitar 7 menit lagi. Teman-teman ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau memasarkan, mempromosikan? Boleh. Boleh juga di sini kita saling bertukar informasi. Boleh banget. Ini sebenarnya aku pun merencanakan gini, Mbak. Pengen sharing sama resellerku di Zoom. Oke. Baru proses nih. Nah, awalnya tapi aku tarik dari Instagram Live dulu. Jadi kan orang dari Instagram Live baru dari sharing gini, akhirnya kita tahu dia jualan ini gitu. Bisa. Ya. Oke, mungkin kalau teman-teman nggak ada yang tanya, boleh saya simpulkan nih hasil obrolan kita sore ini sama Mbak Elita. Jadi udah sejam ya Mbak ya? Kenapa? Iya, udah hampir sejam, udah tinggal 6 menit lagi. Buat teman-teman yang sekarang juga mungkin sedang melakukan bisnis lokal, ya semua memang pertama semua merasakan akibatnya atau dampaknya dari pandemi ini gitu. Yang pertama mungkin apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, apa yang kita punya untuk sama-sama berbagi ke orang lain, dan percayalah apa yang kita bagikan itu akan kita terima lebih banyak lagi, lebih besar lagi baliknya ke kita.
Dan kalau untuk tim sendiri gitu, mungkin bisa terbuka, komunikasinya lebih transparan, terbuka dengan tim, jadi tidak perlu menjaga rasanya tim gimana. Jadi ya dikasih tahu aja, dijabarkan sedetailnya dan memberikan pilihan kepada timnya untuk mengambil keputusan sendiri dengan apa yang ada. Betul ya Mbak ya. Oke. Mungkin terakhir Mbak Elita bisa kasih paparan terakhir atau mau promoin apanya Mbak? Misalkan IG-nya di mana, bisa dilihat atau mau pesen. Apa ya Mbak? Ya kalau saya sih sebenarnya ini saatnya kita itu saling support satu sama lain. Kemudian jangan takut untuk bersaing, karena sebenarnya persaingan itu sendiri itu sebenarnya sama diri kita sendiri. Jadi perbanyak networking, perbanyak insight untuk kita juga bisa, tapi juga jangan lupa fokus sama apa targetnya teman-teman di sini. Kalau teman-teman punya tujuan atau keinginan, ya udah lakuin sekarang, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Oke, terima kasih Mbak Elita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan. Hipwi bakal mempersembahkan video-video yang lebih menarik ke depannya.